melatih kesabaran. Lihat tuh orang yang nggak ikhlas. Ketika disuruh oleh ibunya, disuruh oleh bapaknya, disuruh oleh teman kerjanya, tolong dong ambilkan itu. Sebelum mengambil dia sudah menghela nafas. Ya? Lalu dia ngomong sendiri, emang ada orang lain, saya lagi. Jadi ketika dia melangkah, ketika mengambil, kemudian memberi, mubazir semua tuh. Yang rajin tarawih, tanya tuh, ketika imamnya berganti menjadi yang tua, tanya pada diri kita. Masjid itu rajin kita datangi, gesit kita paling awal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Semangat. Kulhu al-ikhlas dibaca terus. Saking cintanya sama al-ikhlas itu imam. 15 menit yang 23 rakaat yang 11. Allah menguji di bulan suci Ramadan. Itu imam yang muda tiba-tiba mules-mules. Ketika saat tibanya taraweh, kemudian julang-jilang semuanya, lirik kanan lirik kiri, imam kemana? Ternyata ada yang disepuhkan. Pak Haji, silakan Pak Haji aja yang imam. Memang itu kemana? Wah, bicara aja udah susah itu. Kayaknya nggak datang imam kita Pak Haji. Wah, di belakang udah resah gelisah, ini udah 10 menit lewat ini kok belum mulai. Datanglah bapak itu ke depan. Allah. Ujian keikhlasan. Ketika mendengar takbir saja mau menghela nafas atau tidak? Oh Akbar. Kok gini tuh udah kelihatan tuh. Sound sistemnya rusak kali ya. Kapas yang gesit yang rajin itu. Iya, udah salat aja. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang tadinya doa takbiratul ihram dia begitu. Kok begini? Waladdallin. Gak ikhlas. Amin. Lihat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, gua duluan ya. Ini pengalaman si Ustadz, jangan-jangan ya. Ada nggak yang begitu Pak? Ada nggak yang begitu? Di sini nggak ada. Disuruh suami latihan ini di bulan suci Ramadan sing ikhlas. Bangun udah jam 2 masak. Itu pas bangun kalau ikhlas kelihatan. Lihat jam, kok udah jam 2 lagi sih? Mungkin itu Cece Kirani kalau bukan. Ini mana aja pada diri kita. Ya, hati-hati tuh, jangan sampai Ramadan demi Ramadan lewat, tapi hasilnya nol. Ketika sholat, Allahu Akbar. Apalagi hati-hati yang taraweh maaf, niatnya melangsingkan tubuh, salah niat itu. Ketika taraweh di stretchingin ini juga salah. Tolong sini ikhlas. Allah. Allahu Akbar, Allah. Jadi pengen, ini perutnya tuh pengen ke dalam gitu karena udah kolok, pacar Cina, udah pengen hati-hati, sujud sampai ke depan, Allah. Wah, kacau ini. Titip ini jaga. Ya, tadi saya naik setiap lantai buka. Itu lucu-lucu wajahnya. Maaf, tidak bermaksud membicarakan orang lain, udah kelanjur ini yang ngomong. Ya Allah, kok maha tahu tujuan saya memberitahu, ya Allah. Biarin lah, apa-apa lah. Ding dong srep.
macam-macam itu. Yang ikhlas, yang nggak ikhlas, yang kesel kelihatan itu. Coba, ya. Ya, apa liftnya keberatan, bunyinya gimana Pak? Kalau lift keberatan, gitu misalnya gitu ya. Itu ketika keluar lagi, itu kelihatan orang yang ikhlas. Duduk di sini kepaksa sama ikhlas kelihatan. Hati-hati, apalagi lagi puasa begini, pas sahur juga kesiangan, cilaka udah aja. Jadi suami kalau tidak terlatih dengan saum, wah capek Pak, cari kerja tuh capek, bukan cari kerja, jemput rezeki itu capek. Pulang tidak disenyumin, dicemberutin, sesungguhnya puasa itu untuk aku ya Allah, saya pun kerja untukmu ya Allah. Karena saya bekerja untukmu, engkau menitipkan, maka aku kembalikan lagi di jalanmu untuk istriku ya Allah, untuk anak-anakku, untuk orang tuaku. Hati-hati nih yang rajin saum di bulan suci Ramadan, yang tekun dengan saumnya tapi ada dosa ke orang tua. 3. Orang tua, mertua, dan guru kita yang mengenalkan beliau kepada Allah, kita punya hubungan yang tidak baik. Kata Rasulullah, jangan harap ibadah saumnya diterima oleh Allah. Apalagi hari ini yang sedang bermusuhan dengan orang tua, mertua. Aduh, dasar dah tua, kerjanya minta. Lebaran masih jauh, udah nagih-nagih, dasar mertua gila. Itu hati-hati. Ada apa yang mau gitu nih? Wah, mikir mah. Jadi makanya si Ustadz itu bukan ngaca tuh pada diri kita tuh. Dibaca rajin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, rajin itu dibaca. Bahkan ketika seorang ustadz di radio, di televisi menyampaikan, udah seperti kebal itu. Tapi aneh ketika mengamalkannya seperti yang tidak hafal. Sama dengan orang yang rajin membaca wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Selepas dia baca, tapi perbuatannya dekati zina. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Dia rajin membaca ayat ini tapi lisannya tidak terjaga. Hati-hati nih, apalagi maaf, kualitas saumnya tidak berkualitas. Mau ngomongin orang, nanti aja bis buka ya baru ngomongin orang. BBM, tahu nggak bos kita yang pelit? Masih saum tahu? Nanti aja pada tarawih ya. THR gimana perusahaan kita? Gue dengar manajernya, nanti aja tahu menjelang tadarus. Hati-hati nih. Facebookan, titik. Facebookan yang rajin Facebookan, BBM-an, apalah begitu. Hati-hati. Harusnya jadi silaturahmi, jangan sampai kemudian dari silaturahmi itu mengurangi pahala, bahkan membatalkan puasa. Hati-hati. Apalagi pada pengajian begini, nyatu ini lagi perempuan pulang tuh pengen kelihatan ganteng gitu, duluan keluar. Men, ada yang lucu cakep di belakang. Masa sih? Udah niat, jadi niat kapan selesai nih ceramah ya? Pengen buru-buru kenalan, pengen buru-buru mejeng, habis hidup kita, nggak ada kualitasnya. Hadirin, saum itu bukan hanya menahan haus dan lapar, tidak berhubungan badan suami istri di siang hari, bukan itu. Tapi ini nih, jaga tuh pandangan, jaga telinga kita, jaga indera kita, apalagi di jalan. Sekarang subhanallah Pak, di jalan macetnya luar biasa, macam-macam orang. Hati aja punten maaf, ngelihat polisi ini bisa ngomongnya nggak jelek-jelek.
Ada nggak begitu? Biar tadi di jalan ada motor, helm ditarik sampai marah-marah. Aduh ya Allah, ujian sesungguhnya tuh di jalan tuh luar biasa. Naik lift, ujian juga Pak. Ada 4 orang, kita orang yang keempat. Ngomong di dalam lift, bau mulut, itu ujian tuh. Lebih wangi dari bau harumnya kasturi. Coba disat aja. Insya Allah pingsan. Dia jangan menyinggung perasaan Pak. Maaf, misalnya teman kita memang punya masalah sebelum Ramadan, sudah punya masalah dengan bau mulut. Kalau berbicara senyum aja Pak. Oh gitu. Oh gitu. Kan menyinggung tuh. Dosa nggak mau menyinggung perasaan orang? Dosa. Coba teliti tuh. Dari Ramadan ke Ramadan, teliti kesehari-harian kita. Kita ini kadang-kadang butuh sesuatu dulu yang harus mata tuh melihat, yang takjub, kagum, apalah. Padahal ngelihat diri kita tuh aneh luar biasa Pak. Banyak ditafakur itu. Kok bisa ya di sini ada tai lalat? Subhanallah. Saya pernah sudah cuci pakai sabun anti jerawatan lagi. Subhanallah. Itu kan tafakur Pak. Lihat uban satu, subhanallah. Uban putih begini, subhanallah. 15 menit itu Pak bisa nangis. Ubanan, cetot, cabut aja. Coba tuh, lihat istri kita tuh Pak, bahan tafakur tuh, semakin dekat dengan Allah, cinta kepada Allah. Disuruh pura-pura nggak dengar, itu tafakur Pak. Ma, pada di situ. Ya Allah, Allah menciptakan telinga, dan ada manusia yang ketika dipanggil pura-pura tidak dengar. Subhanallah, kan gitu. Makanya kemarin tuh, aduh, saya seperti kucing-kucingan. Aduh, cari ustadz yang lain aja lah yang bisa menjelaskan lebih gamblang lagi. Karena saya sendiri tidak tahu gambarnya seperti apa. Kalau tujuan pencerahan, subhanallah, jangan menyia-nyiakan Al-Quran. Bahkan ada kitab tanpa huruf. Apa sih kitab tanpa huruf itu? Ngelihat bapak-bapak ini, saya kitab tanpa huruf. Subhanallah, gaji 10 juta pada sabar semua di sini. Kerja pagi macet, pulang macet, tapi sabar tuh masih mau kerja. Tafakuran buat saya. Lihat teman kita lagi nangis, maaf lagi habis ribut dengan suaminya, istrinya, tafakuran. Jangan dimanfaatkan. Semakin tidak pandai membaca, sebagaimana yang pertama kali disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, semakin tidak mampu kita melewati setiap perjalanan hidup kita. Padahal hadirin, harusnya hari demi hari kualitas ibadah